Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. On cam dong. Muka-mukanya mana ini? Ya, oke. Alia, Firly, Wulandari. Setahun berlalu udah pada ganti latar rupanya ya. Tapi Alia tetap di pojokan. Firly. Mana Firly? Wulandari mana? Kurang Novita Sari, Raihan sama Fahmi ya. Saya tunggu nongol dulu semuanya deh. Mana ini yang lain? Alia, kemarin katanya nyari laptop ya. Iya, Pak. Susah harga segitu mah. Nah, ini yang putus-putus siapa? Iya, Pak, putus-putus. Tadi robot yang jawab. Ya. Loh, disconnect. Wulandari belum nyahut sih. Oh iya benar, ini udah ganti latar semuanya. Firly pun juga. Enggak ini, tapi kayaknya wallpapernya sama dia sama Intan. Sekamar. Oh, jangan-jangan bertiga sama. Iya ya. Coba diputar itu kameranya. Satu, satu kamar rupanya. Oke. Tinggal 3 orang sih. Ya kita ngobrol aja dulu awalnya ya. Bagaimana kabar kalian 1 tahun kemarin? Jadi ketemu lagi ya sama saya ya. Open mic kenapa itu? Iya, Bapak. Halo, Bapak. Udah jarang ke kampus deh.
Udah tahu ya saya ngajar apa sekarang? Ya, infrastruktur teknologi informasi. Santai aja, tapi nanti saya jelasin kalau slide-nya sudah saya share ya. Ini mana ini Fahmi, Novita, Raihan? Masa baru hari pertama nggak ada? Kamalia itu sebelah kanannya Firly, Intan sebelah kirinya Firly. Betul? Nah, kalau Aulia biasanya di pojok satunya lagi Novita. Lagi nggak ada, Pak. Ya, aduh. Wah ya kalau ditungguin nggak ada nih. Ini Wulandari ada nggak? Hmm, oke. Kalau lagi materi, open cam ya, kan mahasiswanya dikit nih. Jadi saya nggak ngerasa kayak ditinggalin gitu. Kalau yang semester kemarin itu kan seabrek-abrek tuh mahasiswanya sekali ngajar saya kan. Ih, ada yang lewat. Kemarin itu kan gabungan juga SITI sama IF, terus masing-masing kelas tuh puluhan. Jadi udah kayak seminar gitu loh, saking banyaknya. Nah, kalau sekarang kan kayak privat. Nah, gitu. Jadi kalau privat kan harus, kalau bisa on cam semua ya. Kecuali lagi ke kamar mandi kayak atau apa, itu nggak apa-apa. Jelas ya? Suara saya jelas kan? Jelas, Jelas, Pak. Ah, kurang kompak jawabnya. Iya, oke. Oke. Seperti biasa ya, jadi pertemuan pertama itu eh, tidak langsung masuk ke materinya, tapi overview-nya dulu. Oke, jadi apa aja yang kira-kira akan dipelajari sampai di akhir perkuliahan nanti. Wah, ini pada ngobrol terus nih. enggak, Pak. Loh, ngapain ada ini ya? Ini kan udah tahu juga pada. Hmm, ya kali aja lupa kan. Ya, baik. Tapi sekarang itu eh, saya juga mahasiswa seperti kalian. Saya lanjut studi lagi soalnya. Saya lanjut di ITS Surabaya. Ini tahun ke bisa jadi mungkin lulusnya bareng atau sama kalian nih nanti atau sama angkatan setelahnya lah. 3 tahun soalnya. Baru mulai kemarin Februari ini. Jurusannya manajemen teknologi. Ya, jadi sudah pendidikan terakhir kan. Mudah-mudahan. Ya doain aja lancar ya. Amin, Pak. Habis itu mau sekolah apa lagi? Nggak ada kan. Udah mentok.
Sama ya, ini tidak berubah dari sejak saat itu, dari awal. Memang persentase untuk penilaiannya seperti ini. Kehadiran 15, tugas kuis atau interaksinya itu 30%, UTS 25%, UAS 30%. Sama lah pokoknya. Yang ketiga kalinya kan sama saya. Aman, harusnya aman. Biasanya kehadirannya beberapa ada yang full 100% biasanya nih. Maksudnya masuk terus. Nah, ini yang agak beda sekarang. Hmm, untuk saya mulai trial hal seperti ini di 3 pertemuan terakhir kemarin, waktu semester kemarin. Jadi, tidak murni dengan perkuliahan ceramah sekarang, tapi diselang-selingi dengan self-learning. Oke, jadi ini metode blended learning namanya. Jadi, eh, porsinya setengah itu perkuliahan ceramah, ya, setengahnya lagi self learning mahasiswanya, sisanya ujian. Nah, kalau dari timelinenya kira-kira sih seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya perubahannya atau pergeseran. Karena minggu depan aja udah libur kan, udah ketemu libur tuh Kamisnya. Nah, nanti habis apa namanya tuh Lebaran juga Kamis ketemu lagi libur satu. Nah, itu kenanya yang mana nanti kita atur lah ya. Intinya sih gitu. Nanti Zoom-nya kalau saya hitung sih ada 8 kali. Ya, ini semua tentatif ya, tapi intinya di blended learning ini setengah-setengah ya. Antara perkuliahan dengan metode ceramah dengan self learning. Nanti self learning ini eh, materinya ada di e-learning. Nah, materinya akan saya sediakan di sana beserta kuis sekitaran 20 soal. Nanti kuis-kuis itu silahkan dikerjakan maksimal 5 kali pengulangan, 4 kali pengulangan maksudnya, jadi 5 kali percobaan pengisian, dan ya paling bisa lah 100 semua ya. Kemarin udah saya coba seperti itu dan alhamdulillah lancar-lancar aja sih, walaupun ya kalau di sini saya yakin rajin-rajin semua. Kelihatan satu-satu soalnya mas saya udah hafal semuanya saya. Ya, ya. Jadi kira-kira seperti ini metode perkuliahannya, tapi tidak mengikat jadwalnya ya. Jadi ini jangan dijadikan patokan. Nanti biar eh, kontek-kontekan lah sama saya nanti pastinya. Siapa ketua kelasnya? Jangan Rehan lagi dong, ganti kayak siapa gitu. Tapi kesepakatannya gimana kemarin dengan yang mata kuliah lain? Mata kuliah sebelumnya. Siapa ketua kelasnya? Kesepakatan apa, Pak? Ketua kelasnya. Belum, kita belum nentuin ketua kelas, Pak, dari awal masuk. Oh, tiap Ada tiap sih Panas, udah Panas doang. siapa itunya ketua kelasnya di situ? Tetap Aulia Puspanabila, Pak. Sama Oh, Aulia. Oh, iya, sekarang Aulia ya. iya di pelajaran Panas Aulia. Iya, maksudnya biar disamakan saja. Kalau dulu kan Raihan terus ya, kalau nggak salah, pas yang semester 1 dan 2 ya. Iya. Hmm. Ya udah, Aulia berarti ya. Jangan, Saya Pak. ikutin aja. Loh, ya nggak apa-apa. Kan suka ke kampus juga. Pak, kalau semua matkul. Kalau kemarin yang semester 3 itu beda-beda, Pak, tiap dosen. Oh, jadi rolling ya. Iya, Yakin tuh nggak apa-apa kayak gitu. Terserah sih. nggak apa-apa, Pak, soalnya tiap dosen itu pasti milih ketua kelasnya pasti beda-beda. Oh, pilihlah sekarang. Berarti Aul nggak bisa, Raihan nggak bisa. Yirli, Amalia aja, Pak, lebih siap. siapa nih? Atau Kamalia, Pak.
Terserah saya mah. Satu aja nanti saya tandain di itu presensi nanti. Siapa kira-kira? Emang berat banget apa jadi ketua kelas doang? Orang cuma menyampaikan Soalnya Pak info. kayak beban gitu Pak. Beban emang apa? Emang pengalamannya selama jadi ketua kelas tuh kenapa emang? Hmm. Ya ada. Jadi memang takutnya ya infonya numpuk ya kalau di satu orang yang sama ya. Soalnya kan mata kuliah ada 7. Nah iya Pak, soalnya kadang dosen kan ngubungin kan ke ketua kelas semua. Iya. Untung orangnya ada 8. Yang agak kasihan mungkin di informatika karyawan ya. Atau, atau di TI reguler ya. Cuma 3 apa 4. Ya udah, berarti di infrastruktur TI ini ketua kelasnya siapa? Sebut. Kamalia, Pak. Kamalia setuju? Ya udah, Pak. Nah, Ya Allah. gitu dong. Mikir lagi. Oke, coba nomornya masih ada nggak? 0822 1355 2691. Maaf, Pak, sebutin lagi. 0822 1355 2691. Iya, Pak. Oke. Oke. Nggak ada yang ganti nomor ya? Kalau Firly kan ganti handphone malah. Aduh, jangan diingetin lagi ya harusnya ya. Oke. Baik, baik. Nah, sebelum masuk previewnya nih, ada yang mau ditanyakan dulu? Harusnya sih enggak ya. Ini sama. Mungkin ini aja yang beda. Cuma nanti kan berdasarkan ya by info lah nanti ya. Kalau kayak gini-gini. Ini kalian kalau dalam satu ruangan yang sama nggak fokus ya lihat ketawa TV aja dari tadi. Self learningnya kan nanti metodenya kayak di ya pokoknya nanti nilainya akan langsung keluar lah. Sekali nyoba nanti nilainya berapa. Ntar kan bisa nyoba lagi sampai 5 kali maksimal ya. Kayak kayak open course lah. Hmm, cuma untuk skala kecil, skala mata kuliah ini aja. Adakah yang dosen yang menerapkan kira-kira kayak blended gini juga? Enggak, Pak. Baru Bapak aja. Enggak ya? Oh. Saya lakukan ini juga berdasarkan kemarin trial dan lancar-lancar aja ternyata. Dosen kan fasilitator, tidak tidak harus terus-terusan memberikan kuliah dengan metode ceramah. Nanti di satu sisi mungkin dikhawatirkan nanti akan boring lah atau gimana. Terus terkadang kan dengan dunia digital sekarang ini mengakses pembelajaran gitu dari jauh secara pribadi itu kan mudah banget gitu. Jadi kalau anak sekarang udah terbiasa banget lah kayak gini-gini ya. Harusnya aman-aman aja. Oke, kita masuk overview-nya dulu. Nah, ada beberapa pembahasan pokoknya nanti. Ya, salah satunya adalah pengertian dan ruang lingkup infrastruktur TI ya. Oh, baru mulai udah close cap. Oke. Ya,
nanti di situ ada definisinya ya, definisi infrastruktur TI, terus layanan-layanan teknologi informasi, evolusi komponen-komponennya itu apa saja, terus platform hardware-nya apa aja, sama teknologi terbarunya itu apa saja. Oke. Lalu ada peran TI pada kehidupan manusia itu seperti apa ya. Nanti akan dibahas juga di dalam beberapa aspek kehidupan kita, itu peran teknologi itu seperti apa, terus dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi itu seperti apa. Oke, gampang lah. Nah, infrastruktur ya tentunya tidak terlepas dari hardware dan software ya. Nah, kalau dari sisi perangkat kerasnya sendiri, nah itu nanti akan dibahas juga. Perangkat keras yang digunakan pada teknologi informasi itu apa aja? Kayak perangkat komputer. Eh, komputer juga banyak ya. Kalau dari kemarin PTIK saya udah menjelaskan banyak. Cuma itu kan di semester yang lain, bukan di semester kalian. Mungkin nanti akan agak fokusnya ke mikrokomputer ya. Mikrokomputer itu kayak komputer desktop, laptop, smartphone, dan lain-lain. Ya. Terus penyimpanan juga, storage, dan lain-lain lah pokoknya. Pokoknya nanti lihat saja. Lalu perancangan jaringan, konseptualnya ya. Jadi pembangunan jaringan dengan beberapa metode perancangan berbasis model NDLC, ya, Network Development Lifecycle. Udah kayak SDLC ya, network juga punya. Ya, nanti ada beberapa metode yang akan dibahas untuk perancangan jaringannya. Tidak langsung diimplementasikan ya, karena implementasinya sudah ada di Jarcom harusnya ya. Ya. Nah, tadi ngomongin hardware, sekarang softwarenya, perangkat lunak dan layanan teknologi informasi. Jadi, software mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer. Ya. Kan software itu nyawanya hardware kan. Hardware nggak bakal jalan kalau nggak ada software-nya. Begitu juga sebaliknya. Software nggak akan bisa jalan kalau nggak ada hardware-nya. Mau dijalanin di mana gitu. Jadi analoginya seperti itu. Ya. Nah, terus layanan-layanan yang menyediakan kemampuan IT itu kayak gimana aja? Apa aja contohnya nanti akan dibahas di sana. Lalu tata kelola dan keamanan teknologi informasi. Ya, pengelolaan teknologi informasi baik di perusahaan maupun individu itu tentunya sangat penting ya. Yang harus optimal, harus tepat. Kalau enggak nanti bukan yang memberikan dampak positif, ada malah negatif. Jadi tata kelola TI itu sangat penting. Nah, tapi kalau uh, sudah menggunakan TI banget, otomatis data kan udah jadi serba digital semua. Nah, disitulah pentingnya pengamanan informasi. Nah, pengamanan informasinya seperti apa, nanti akan dibahas di sana. Oke, gampang kan? Nggak sulit ini. Saya emang nyarinya yang teori-teori aja. Aduh, kalau saya nyari yang ribet-ribet, kepikiran saya. Sambil kuliah juga soalnya. Kira-kira ini topik-topik atau pokok-pokok pembahasannya nanti akan dikembangkan di beberapa pertemuan, akan dibagi-bagi, lalu akan dijabarkan seluas-luasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu di overview ini? Sebelum nanti ada sedikit intro sih. Dan saya harap bisa aktif berdiskusi. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Aulia nih ngilang, tapi dengerin kan? Kalau dihidupin kameranya Pak, nanti tiba-tiba keluar lockout dia. Sinyalnya soalnya jelek. Oh, itu dindingnya beton di 4 sisi ya? Enggak, Pak.
Emang pakai ini, tunggu, pakai mobile data atau WiFi di rumah? Iya pakai itu Pak, pakai data. Soalnya WiFi mati Pak di kosan udah berapa hari ini. Jadi pakai data, tapi data juga kadang nge-lag. Oh, tergantung providernya dan lokasi sih. Kan posisi menentukan prestasi kalau eh, internet. Ini bulan dari belum nyahut loh. Ini ada nggak? Terus Novita sama Raihan belum ada juga. Lupa atau ke kampus atau gimana? Ya, ya oke. Kira-kira gitu sih overview-nya. Nah, kita masuk sedikit lagi di overview. Ada kata kita bedah satu persatu eh, kata-kata yang ada di mata kuliah ini. Infrastruktur. Kira-kira menurut kalian infrastruktur itu apa? Ketika kalian mendengar infrastruktur, apa yang ada di dalam pikiran kalian itu? Satu-satu aja jawab, nggak apa-apa, santai. Apa yang terbersit di pikiran ketika mendengar kata infrastruktur? Pemahamannya apa? Apa sih infrastruktur itu? Jangan malu-malu dong. Infrastruktur ya Pak. Ya, Ini yang terlintas di kepala saya aja ya Pak. Tadi sih barusan. Eh, infrastruktur itu kayak sebuah fasilitas kayak tempat buat apa ya Pak namanya, semua tuh jadi tujuan dari misalkan dari organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai dari fasilitas yang disediakan gitu sih Pak. oke. Itu menurut Fasilitasnya saya itu yang aja ya. mendukung ya. Iya. Ya, boleh. Intan, saya tunjuk aja lah satu-satu daripada suruh jawab malu-malu. Oke, infrastruktur kira-kira apa? Kurang tahu sih, Pak. Hah? Kecil banget? Wujud atau modal publik yang terdiri dari jalan umum, jembatan. Oh, itu yang terlintas di Google ya? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada effort untuk nyarinya juga. Jadi, kira-kira apa itu infrastruktur? Itu sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, bisa. Ya kan, ini infrastruktur secara umum ya. Kita belum ngomongin infrastruktur TI. Oke, boleh. Kamal, aduh, pakai yang mana ya? Ada Kamal nih. Ayo, apa? Kalau menurut saya infrastruktur yang keinget sama saya kayak jalan gitu sih, pakai pembangunan. Iya, bisa. Emang kalau secara umum sih lebih ke arah sana untuk definisinya. Hmm. Malah kan lebih duluan ada jalan kan ketimbang komputer. Ya, jadi sesuatu yang apa tuh kalau infrastruktur tuh? Nggak cuma jalan loh. Itu got itu juga infrastruktur. Gedung-gedung juga infrastruktur. Jembatan juga infrastruktur. Kalau sipil ya, kalau secara konstruksi, konstruksional ya. Udah itu. Oke, nggak apa-apa. Apalagi tuh. Kalau menurut Aulia apa? Infrastruktur. Pembangunan untuk pelayanan dasar Pak, kayak baik fisik maupun non fisik. Ya, oke, bisa. Ya, emang itu yang ada di Google kok. Ya, oke. Boleh. Ulang dari
Loh mana ini? Oke, nah jadi menurut KBBI, infrastruktur itu adalah padanan kata dari prasarana, ya. Ini saya kumpulin beberapa definisi infrastruktur. Nah, bisa jadi adalah ada yang bilang fondasi dasar atau kerangka dasar dari suatu organisasi atau sistem, ya. Frameworknya, fondasinya, sesuatu yang berdiri di balik sebuah sistem atau sebuah benda gitu. Di baliknya itu ada infrastrukturnya. Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, ya, penunjang. Ada juga yang bilang suatu struktur yang ada di bawah struktur. Apa tuh? Nah, jadi adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani, ya. Di situ ada kata-kata mendukung, penunjang, fondasi, prasarana, ya. Jadi kelihatan kan arahnya kemana. Jadi sesuatu yang dibangun untuk menjalankan sebuah sistem, ya. Gini aja deh, eh, komputer bisa terhubung nggak satu sama lain kalau tidak ada infrastruktur jaringannya? Nggak kan? Nah, anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita bisa saling berkoordinasi nggak satu sama lain kalau tidak ada jaringan sarafnya? Nggak kan? Itu pada ngilang ini. Firly terdiam gitu. Jaringannya deh kayaknya Pak. Bukannya satu koneksi? Ini bertiga pasti satu koneksi kan? Nggak ya? Masing-masing. Loh, hilang. Ya, ya, ya. Baiklah. Oh, jadi mungkin di sana secara infrastrukturnya juga kurang memadai mungkin dari sisi jaringan. Ya, mungkin dari signalnya yang kurang kuat atau jumlah pengguna yang sudah terlalu padat, tidak ditambah lagi kapasitas jaringannya. Gitu. Jadi mungkin infrastrukturnya kurang memadai. Contohnya baru saja ya, yang baru masuk. Ya, providernya apa sih? Emang bukannya di sini harusnya aman-aman aja ya? Firly itu sebentar saya lihat. Pakai wifi Pak, soalnya. Wi-Fi. Kalau pakai eh, fix harusnya sih nggak masalah ya. Providernya apa? Providernya maksudnya apa ya Pak? Ih, penyedia layanannya siapa? Oh, Hah? ya providernya ini. Provider internet? Telkom Pak, Telkom. Iya, Telkom. iya. Telkom kan produknya IndiHome. Ada Bisnet, ada CBN, ada Oksigen, ada MNC, ada kan banyak. Oh IndiHome tuh. Kok IndiHome pagi-pagi udah begitu sih? Kayak gitu Pak, kemarin aja pas jumpa siapa gitu, keluar-keluaran dulu. Oh gitu. Silahkan di restart modemnya kakak. Solusi yang sangat
membagongkan. Oke, tunggu, ini Firly masih nomor yang lama apa yang baru sih? Yang 0889? Yang baru, Pak. 2045? Iya, 2045. Oh, ada yang baru. Aman. Intan 1020. Ya beda Pak. Loh, apaan sekarang? Coba. Soalnya itunya Amus. Itu yang 0819 ada di itu deh Pak, di tele. Enggak, langsung aja. 0819. 0819 077 Mm-mm. 80 539. Oke. Kamal masih. Aulia 6339. Iya Pak, benar. Oke. Mau nanya yang lain? Enggak ada. Tolong diingatkan ya nanti ya. Ini Iya, Pak. takutnya nih gini-gini taunya ketemu di kampus nih. Kalau nggak salah kemarin ada Novita nih di kampus. Pak Rehan katanya izin, Pak. Tadi baru WhatsApp saya. Izin kenapa? Pertemuan pertama baru bangun. Enggak, katanya nganterin mamahnya ke rumah sakit. Oh, nggak bilang. Kalau sesuatu yang urgent seperti itu, langsung sampaikan ya kalau bisa. Nggak apa-apa. Entah itu ke ketua kelas, entah itu langsung ke saya juga boleh. Tapi berhubung sedikit kan di kelas ya langsung ke saya juga nggak apa-apa. Cuma kalau kemarin yang mahasiswanya sampai puluhan itu, di atas 50, itu emang benar-benar harus saya tekankan di filter dulu di ketua kelas. Kalau enggak, mabuk. Ya, oke. Jadi dari infrastruktur, saya harusnya udah paham ya. Oke. Nah, sekarang teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi? Kalau terlintas di pikiran kalian tentang teknologi informasi itu definisinya kira-kira tek? Bukan begitu ya. Apa kira-kira? Kita membedah judul aja panjang. Ayo, apa tuh teknologi informasi? Nyari dulu. Nah, kalau menurut saya teknologi informasi itu yaitu teknologi yang dibuat untuk membuat, menyebarkan atau menerima sebuah informasi, Pak. Ya, itu definisinya si... Aduh, ada pakar sih namanya. Iya, betul, boleh. Apalagi? Nggak harus yang formal kok secara definisi. Kan yang terbersit di pikiran tuh apa kira-kira? Teknologi informasi itu kayak teknologi yang digunakan buat mengolah informasi gitu-gitu Pak. Pokoknya tentang informasi aja. Iya, teknologi yang digunakan untuk menyebar aib kalau disalahgunakan. Itu secara definisi ya sah-sah aja kan. Kan menjelaskan salah satu apa ya, pemanfaatannya. Pemanfaatannya yang secara salah. Namanya juga buat nyontoh aja. Firly apa? Iya, Pak. Menurut saya teknologi informasi, teknologinya itu sebagai
tempat, yaitu berupa misalkan metodenya, terus informasi. Kalau digabungin teknologi informasinya, tempat atau metode untuk mengolah informasi, memproses, menyusun, dan menyimpan. Gitu, Pak. Boleh. Alia, kira-kira apa teknologi informasi itu yang terbersit di pikiran? Sama kayak Intan, Pak. Ada ya jawaban Yang Eden ya? menyebarkan informasi gitu, alat. Ya, ya boleh lah. Ya, nih ya. Jadi istilah umumnya eh, teknologi informasi itu teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Ya, yang ngomong ini tuh William Sawyer. Lalu, proses pengolahan, penyimpanan, penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik, itu multimedia ya, gambar, vokal, teks, numerik, melalui mikroelektronik berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Oke. Jadi itu kan gabungan dari teknologi komputer ya, sesuatu yang memproses, yang melakukan proses komputasi, digabungkan dengan komunikasi, gitu. Itulah gabungan antara telekomunikasi dan komputasi. Kalau telekomunikasi sama komputasi itu nggak digabungin, mungkin nggak akan ada internet sekarang. Ya, jadi kan berangkat dari bagaimana bisa membuat beberapa perangkat itu terhubung ke dalam uh, terhubung satu sama lain lewat jalur apa? Karena lewat jalur telepon kan tidak memungkinkan, datanya beda secara analog, lalu kecepatannya juga tidak seberapa, jadi dikembangkanlah internet. Nah kalau digabung, langsung aja nggak usah saya tanya. Jadi prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Ya, kalau digabung kayak gitu jadinya. Ya. Jadi apa-apa saja nih yang menjadi penunjang eh, sumber dayanya dalam rangka proses informasi itu tadi, teknologi informasi itu bisa terselenggara. Ya, kayak tadi yang saya contohkan, eh, komputer bisa saling terhubung satu sama lain lewat jaringan, ya kan? Jaringan itu infrastrukturnya. Satu kota dengan kota lainnya tidak akan bisa terhubung kalau tidak ada infrastruktur seperti jalan, ya. Atau kalau terpisahkan sungai gitu, kalau nggak ada jembatannya tidak bisa terhubung, gitu ya. Sungai misalnya, kalau misalnya butuh dialirkan ke pembangkit listrik misalnya, kalau misalnya dibiarkan gitu aja tidak dimanfaatkan kan, untuk apa? Akhirnya cuma ngalir gitu aja kan. Dibangunlah infrastruktur bendungan gitu. Memanfaatkan aliran air itu dirubah jadi listrik. Ya, infrastrukturnya itu pembangkit listriknya gitu. Yang fungsinya untuk menghasilkan listrik dari aliran air. Logikanya seperti itu ya. Ya. Atau juga fasilitas fisik, komponen teknologi informasi atau layanannya ya, layanan teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Jadi ini lingkupnya perusahaan. Jadi apa-apa saja perangkatnya, layanannya, fasilitasnya apa saja yang mendukung di sebuah perusahaan untuk menyelenggarakan proses dengan teknologi informasi. Ya, entah itu ya tadi lah ya intranet mungkin ya kalau di dalam
satu gedung biasanya kan ada intranetnya, biar satu sama lain tuh saling terhubung komputernya. Eh, atau apa lagi kira-kira ya? Oh, nyimpan datanya di satu tempat saja untuk satu gedung itu, jadi dia punya server sendiri misalnya, ya kan? Terus untuk memproses, nggak harus memproses sih, tapi software yang dijalankan itu tidak harus diinstal di masing-masing komputer yang ada di depan karyawannya itu, tapi bisa dijalankan di satu server aja, software as a service. Nah, ya otomatis kan itu ditaruh di satu server kan, seperti itu ya infrastrukturnya. Jadi yang memungkinkan itu semua, itu ada infrastrukturnya di belakangnya, ya, yang memungkinkan itu terjadi dan bisa dimanfaatkan. Itu ya, infrastruktur teknologi informasi. Kita cukup bedah judulnya dulu saja. Setelahnya ngobrol-ngobrol aja dulu. Jadi secara definisi dari masing-masing kata yang ada di judulnya sudah paham ya. Infrastruktur itu apa? Teknologi informasi itu apa? Nah, kalau teknologi sama informasi dipisah juga nanti kebanyakan. Kan karena kita udah di Fakultas Ilmu Komputer, jadi ya teknologi informasi nggak usah dipisah lagi lah ya, udah paham lah ya. Oh, sudah ada Fahmi. Baik. Ini Wulandari belum nyahut. Gimana kabarnya Fahmi? Sudah baik Pak. Ya, berjumpa lagi ya. Ini di kamarnya siapa ngomong-ngomong? Di kamar Intan, Pak. Oh, itu papan tulisnya banyak catatan ya. Enggak, saya kira tadi lagi di apa playgroup gitu atau gimana. Ya, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Nggak usah malu-malu. Waktunya masih panjang. Ya, cuma memang saya lagi agak high load di kantor, jadi mungkin nanti akan diselesaikan tidak sampai jam 10 ya. Karena saya harus segera ke kantor juga. Tapi silakan saja mau ngapain. Bapak mau nanya, Ya, yang self-learning tadi, nge-zoom juga nggak, Pak? Nge-zoom juga nggak, Pak? enggak, cukup login di e-learning aja. Login di e-learning, nanti materi dan soalnya ada di situ. Usahakan dapat nilai kuisnya 100 lah ya, pasti bisa lah ya. Kan 5 Minimal, kali nyoba, boleh 5 kali nyoba. minimal 5 berapa, Pak? attempt. Minimal nggak ada sih. Kalau kalau buat saya nggak ada, tapi nanti impact-nya akan ke nilai tugas yang porsinya 30% itu. Jadi sayang aja kalau misalnya dibiarin aja. Soalnya kemarin memang rata-rata tuh nggak cuma sekali kok jawabnya. Anak-anak tuh bisa sampai benar-benar 5 kali. Dia benar-benar nyari sampai 100. Itu gampang lah. Bisa lah. Ya kan? Pak, itu Ya, ini kayak open course gitu kan Pak? Apa gimana? Kan kayak bisa diulang-ulang gitu, jadi biar dapat 100 gitu. iya memang. Konsepnya saya ambil dari open course juga. Cuman saya lokalkan di mata kuliah ini. Karena belum semuanya menerapkan ini, jadi saya bilang lokal gitu. Ya, kapan ke kampus?
nggak tahu Pak, belum mau ke kampus. Iya. Bapak mau nanya di luar topik boleh Pak? Boleh. Oh itu Pak, mau nanya yang KHS. Iya, kenapa? Iya, aku belum keluar Pak. Sabar, Bu. Mahasiswanya banyak sekarang. Iya Pak. Saya, Oke saya Pak. verifikasinya satu persatu, tapi insya Allah dalam minggu ini sih. Ya, memang sedang dikebut untuk dikerjakan, jadi sabar, tenang. Semangat Pak. Atau mau diintip? Ada yang mau tahu? Mau, Pak. Boleh, tunggu ya. Kan saya pegang semua itu. Ada di saya itu semuanya itu. Ini masih pada dapat A terus dari awal apa udah ada yang kepleset dapat B? Saya Kalau pernah Pak kepleset dapat B. B plus tapi. Ya, iya kayaknya. Iya, kenapa kurang. Aul aman Aul. B plus BA, B biasa terus B plus pernah? C nggak ada ya, jangan sampai ya. Nggak ada, Pak, tapi nggak tahu semester 3 ini. Oh, ya ini Soalnya makanya saya meleset, lihat. Pak. Kayaknya Coba, kayak lagi males-males gitu. oh, jangan gitu. Ini udah setengah perjalanan nih. Tanggung. Pasti ada masa jenuh. Ya, semua yang menjalani sesuatu, apalagi bertahun-tahun kan pasti jenuh juga. Mana ya? Oke. Jadi saya beberin di sini. Bukan ini. Ini dia. SQ reguler. Mau tahu apa nih? Pada mau tahu semuanya emang? Nggak usah semua, Pak. Nanti nggak Oh, nggak bisa kaget tidur. lagi. Oh, ya udah yang paling ingin diketahui apa? Dua aja, Paulnya dua. Dua ada aja. yang C nggak? Soalnya kayaknya ada dah, Pak. Sebut aja mata kuliahnya. Nanti saya Matkul sebutin untuk matkul Pak semua. Fahmi. Fahmi ya. Mau hurufnya aja atau nilai akhirnya juga? Ah. Aduh, takut. Eh, itunya coba apa? Hurufnya Brrrr, aja. hurufnya aja. Yang ada di sini aja ya. Amalia, Intan, Firly. Aulia A. Oh, Firly A. nggak jadi berarti ya. Oh, Intan A. Kamalia A. Fahmi A. Wulandari A. Alhamdulillah Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Yang nggak saya sebut itu B. Kalau saya lihat sih Raihan masuknya agak jarang-jarang ya sekarang ya. Orang sibuk kayaknya. Makanya Pak apa
semester 3 kemarin tuh kayak lagi malas-malesnya kita tuh. Oh, tapi UASnya yang 100 itu Firly sama Raihan justru. UAS semuanya, Pak. Hmm? UAS semuanya. Enggak, sistem operasi. Maksudnya? Oh iya, Pak. Yang dapat 100. Dah, aman ya. Satu lagi silakan, mau yang mana? Apa yang sulit kira-kira? Apa lagi? 5, 4, 3, 2, Manajemen bisnis, Pak. 1. Itu kan gampang. Ya udah Benar-benar ganti. saya intip juga. Emang mau itu benar? Ntar lupa mau ganti. Ini. Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Bahasa Inggris? Nggak usah lah ya bahasa Inggris mah. Sistem manajemen basis data. Oh, iya, ada catatan sih untuk Jarkom. Fahmi belum ada nilainya loh Fahmi. Kemarin Prof Ono, saya ngobrol sama Prof Ono, beberapa mahasiswa yang saya tahu banget gitu sebenarnya aktif kan ya. Tapi belum ada nilainya. Yang Fahmi belum jaringan ada nilainya, komputer, iya Pak. sama Wulandari juga belum ada nilainya. Coba dikejar deh. Ingetin aja jadi biar enggak ada nilai bolong ya. Jadi untuk Jarkom itu Fahmi sama Wulandari belum ada nilainya. Jadi tolong di eh, itu kan kalau nggak salah ngerjain open course kan dengan Prof Ono. Nah, silahkan dikerjakan. Oke? Jangan sampai ada bolong nilainya. Oke, Wulandari, ini Wulandari. Oke ya, Fahmi ya. Ayo, apa lagi? Satu lagi. Semuanya juga nih saya sebut nih. Ya udah, tadi karena manajemen bisnis kan nyebutnya. Ya udah, boleh. Ini setuju ya, manajemen bisnis ya. Dari atas ya saya nyebutnya Aulia, Bebas. Pak, Oi, jangan dulu. Bapak jangan dulu, Pak. Ganti sistem informasi. Itu kemute Bu Asih. Iya, Pak. Masih. Pak, manajemen bisnis itu siapa sih dosennya, lupa. Pak Pak Nana apa Agung. Agung? Pak Agung. Oh, iya ya. Hah. Jadi maunya apa? Nggak jadi, udah nggak usah.
Apa? Cepat. Bapak mau nanya Apa ini sih? aja. Nilainya ada yang sempurna nggak gitu Pak? Tapi jangan sebut nama ada atau enggaknya aja. Teaser jatuhnya ya. Mata kuliahnya apa? Maksudnya semuanya gitu Pak, ada yang IPK-nya 4 atau enggak gitu. Aduh, kalau soal IPK kan nggak ngitung di sini, jadi nggak tahu juga. Mm-mm. Ya udah Pak, TSI aja, Bu Asih. Gua sih sempurna tuh dalam arti apa ya? Maksudnya Pak, semuanya tuh jadi 4 IPK, IPS-nya. Loh, ini lembarannya satu-satu saya nggak bisa lihat. Kalau iya, IPS-nya kan harus ngelihat semua matkul dulu ya. Mm-mm. Ya, bentar. Boleh lah. Tunggu sebentar ya. Hanya mencari siapa yang dapat A semuanya gitu ya. Di dalam mata kuliah. Di dalam semester ini. Semester 3. Oke? Tapi jangan sebutin nama, Pak. Oh, saya sebut. Enggak. Bentar. Ada. Selamat ya. Nanti dilihat saja. Ada kok. Emang ada yang belum pecah telur juga sampai sekarang? Secara historis IPS, IPK. Maksudnya 4 IPS. terus gitu Pak? Iya, ada. Saya Pak. Wih, sombong sekali. Bapak Ya, nanya, ya saya jawab. iya. Oke, baik. Nggak apa-apa, bagus. Usahakan saja di atas 3,5 ya. Ya, nanti kalau S1 itu kan bisa disebut cum laude itu kalau di atas 3,5. Kalau S2 itu baru bisa disebut cum laude kalau di atas 3,75. Itu kan beda-beda. Kalau nggak salah, eh, 3,8 ke atas itu magna cum laude, kalau 3,9 ke atas itu summa cum laude. Seingat saya itu, ya. Kayaknya ada calon-calon summa cum laude nanti. Boleh, ya. Mudah-mudahan semuanya cum laude ya yang ada di sini ya. Minimal cum laude. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Silahkan. Nanti tolong bilang ke Raihan, izin ke saya ya, yang soal tadi itu. Karena kalau nggak Ya, Pak. bilang izin ke saya, nanti saya merahin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak, mungkin akan saya akhiri setelah ini.
Iya Pak, udah itu aja. Makasih Itu Bapak. aja benar ya. Amalia, Firly, Intan, Aulia, Fahmi, Wulandari. Iya Pak, itu aja. Iya Pak, itu aja. Mm-mm. Udah Pak, udah. Iya, Fahmi. Ini Wulandari. Oh, ada. Tadi kemana aja? Oh, dari semester yang dulu begitu. Ngilang. Oke. Jarang open cam. Sekarang gimana rupanya? Udah lupa saya jadinya. Aduh. Ya udah, kalau gitu. eh, Pertemuan berikutnya tuh Zoom ya tadi. Coba nanti. Ingat ya, itu timelinenya tidak mengikat, tapi intinya hanya diselang-seling aja ya. Entah itu by Zoom, entah itu self-learning. Nah, nanti itu akan saya komunikasikan. Ya. Soalnya kan minggu depan itu tanggal merah. Nah, kalau tanggal merahnya saya pengen Zoom untuk pertemuan duanya, otomatis minggu depan tuh benar-benar kosong. Digeser ke minggu ketiga, tapi itu pertemuan dua. Tapi kalau self learning, ya itu tetap dihitung walaupun tanggal merah sebagai pertemuan dua. Jadi jalan lurus terus. Nanti lihat deh baiknya gimana ya, supaya nggak bikin molor sebelum UTS sama sebelum UASnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di perkuliahan kali ini. Rajin-rajinlah ya, semangatlah dalam kuliah. Ya, ya, ya. Saling mendoakan saja ya. Saya mahasiswa juga kan sekarang. Teman saya tua-tua banget. Teman saya bapak-bapak. Oke. Emang gitu lah. Kan Bapak, bapak-bapak. Eh, Pahmud. Bapak muda ya, Pak. Iya. Angkatan berapa sih Pak His? Hah? Angkatan Dulu kan udah pernah. Lupa. lupa Pak. Yang ingat siapa? Firly mungkin. Pak Firly ingat nggak? Apa Pak? Apa Kak Fahri? Pak His lulusan tahun berapa? Angkatan berapa? Nggak tahu, saya nggak inget. Nggak ingat Pak. Berarti nggak ingat semua Pak. Nggak ingat. Saya juga lupa. Waduh. Apa sih? Enggak lah. Ajis. Oh. Lulusan tahun berapanya nggak bisa jadi patokan. Soalnya saya kan kuliahnya nggak lanjut terus. Dari S1 ke S2-nya kan ada jedanya. Kalau mau tanya Oh. umur kayak gimana gitu. Oh, nggak masalah. Umur kan dulu udah pernah saya suruh tebak-tebakan kan waktu pertemuan pertama banget. Dan ada yang berhasil jawab. Oh, iya Pak, itu pertemuan awal banget. Dulu semester 1. Iya. Aplikasi komputer ya kan? Coba tebak lagi. 27 Pak. Salah. Bapak ini tebaknya tahun lahir, 4 tahun apa Bapak? Tahun lahir boleh. Boleh Pak? Saya Boleh. tebak ya Pak. 1990. 90. Salah. 1980. Tua banget. 84, Pak. Salah. 1980. Dua, Nggak 8. jawab, Firly. Yang belum jawab tuh 92. Wulandari. Berapa? 92. Salah. Tinggal Kamalia berarti. Kalau salah nih merah semua nanti.
86 Pak, 86. Salah. Kan udah jawab tadi Aul. Tinggal Kamal ya. 19. Apa? 9 apa 45. 8 ya? (1995) Pak. Kemudahan lah. 89. Ini yang tampang anak 90-an ya? 70 berarti ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Udah punya cucu dong saya. Masa umur saya 52? 88. Ya, dah tuh salah semua lah tadi. Aduh, perkara umurnya panjang ya. Diingat deh tuh ya. Tebak-tebakan tanggal lahir Bapak, ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo cepetan. Boleh. Mumpung pertemuan pertama nih, ada slot buat begini-beginian. Iya, asik. Bulannya tuh Pak kasih tahu. Ya dapat tebak zodiak aja, Pak. Ini maunya apa? Scorpio. Nah, tebak deh tuh bulannya. Nyari nih di internet nih. Ini maaf ya, ini pertemuan September. pertama. Ini pertemuan pertama lah ya. Besok-besok nggak bisa lah ya. Oktober, Pak. September, Pak. Nah, September bukan Scorpio dong. November, Pak. Oktober, Iya, November. betul. November ya, Pak? Mm-mm. Saya benar. Zodiaknya doang. Tanggalnya cepat. 16. Ngelihat dari mana? Bener nggak, Pak? Bukan. Ya benar. Itu Kiprana tebak-tebak Lewu dia, Pak. nebak doang, Pak. Enggak mungkin. Soalnya nggak jadi. Pasti ngelihat. Enggak. Kalau dari probabilitas kecil kemungkinannya. Masalahnya ada 30 kemungkinan. Iya, Ya, Kak, Pak, Pak, itu kan benar. Scorpio kan cuman sampai tanggal 22 apakah nggak salah kalau oh November. iya, bisa di lingkupnya dipersempit Iya, ya. Pak. Ah, benar-benar. Ya, saya kasih apa ya? Ini saya kasih vitamin nih. Ya, tapi sebenarnya kalau kalian jeli tadi udah tutup. Bentar ya. Di sini lihat angka ini. Kelihatan tanggal lahir. Ya. Jadi kalau ini ide itu komposisinya adalah 2 digit pertama itu kode area area pendidikan tingginya. 04 itu kan Jawa Barat Banten, 03 itu Jakarta, 01 02 kalau nggak salah Sumatera, 05 05 Jogja, 06 Jawa Tengah gitu. Jadi itu kode areanya, lalu 6 digit berikutnya itu tanggal lahir, lalu 2 digit terakhir itu adalah nomor urut seandainya terdapat kesamaan data dari tanggal lahirnya.
Berarti saya dosen di Indonesia urutan keempat yang lahirnya di tanggal 16 November. Jadi ada 3 orang yang lahirnya 16 November juga di tahun 88. Udah ada 3 orang. Jadi saya yang urutan nomor 4. Gitu. Jadi kalau kalian perhatiin NIDN dosen-dosen, nah udah bisa ketebak tuh tanggal lahirnya di situ. Ya, digit kedua sampai 7. Digit ketiga sampai 8. Ada lagi? Tebak-tebak apa lagi sebenarnya? Tebak-tebak apa lagi? Udah punya anak belum gitu ya? Udah itu masih ingat kali ya. Nikah tahun berapa, Pak? Kenapa? Nikah tahun berapa? Oh, tebak ayo. Nah, Pertemuan pertama nggak apa-apa. Nggak masalah. Sebut. Apa saya tipe orang 2000, yang nikah muda 2017. atau nikah? Berapa Fahmi? 2017. Salah. 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 2007. Masa 2007 anak baru 1? Salah. Gile, masa saya umur 19 nikah? Kalau 2007 mah? No, 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 no. Lagi, coba. Ini semoga pertemuan ini tidak diupload ya, karena isinya nggak berfaedah nih yang belakangnya. Atau saya minta nanti di belakangnya. Aduh. Mana? Ayo, belum. 2007 jelas salah. Kalau dari proporsi umur sih, 2007 nggak mungkin lah. Lama banget. 2016, Pak. Salah. 2015. Salah. Kok 2 kali? Jadi 2018, Pak. Iya, betul. Melenceng dikit, Fahmi. Dikit deh ya. Jadi udah di usia matang sebenarnya. Kematangan kan. Ya. Bulan Februari juga, tanggal 17 kemarin. Baru. Baru 4 tahun. Happy anniversary, Bapak.
Udah telat seminggu, Bu. Nggak apa-apa, Nggak Pak. apa-apa. Ya, oke, nggak masalah. Terima kasih. Ada lagi? Ini nggak jadi ke kantor ya. Tebak-tebakan, tebak-tebakan. Udah kali ya, udah setengah 10 ya. Ya, nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Via apa nanti akan saya kasih tahu, oke? Kamal kan ya ketua kelasnya? Iya, Kamal Pak. ya? Ya, maka saya kontak Kamal biar yang lain dikasih tahu. Berarti Raihan sama Novita, kita tolong sampaikan untuk confirm ke saya ya terkait hari ini kenapa. Oke. Saya bisa personal gini kalau mahasiswanya segini, kalau kemarin kan sulit. Oke, baik kalau gitu. Walaupun tidak begitu berfaedah di setengah durasi perkuliahan ini, mohon dimaafkan karena itu pertemuan pertama harusnya nggak masalah ya. Hitung-hitung flashback dulu karena kan sudah 2 semester sama saya waktu itu. Dan saya pengen tahu juga sih kan perkembangan kalian kayak gimana sekarang. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.